Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan berurusan dengan yang namanya warisan. Sesuatu yang kita pikir mungkin sederhana ya, tapi ternyata di dalam Islam ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kewajiban dan makna yang sangat mendalam. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Coba deh kita pikirin, kalau seseorang berpulang, hartanya itu sebetulnya diapain sih? Perginya kemana? Nah, ini pertanyaan yang penting banget, dan jawabannya dalam Islam itu sangat-sangat terstruktur. Kebanyakan dari kita pasti langsung mikir, oh ya udah, hartanya langsung aja dibagi-bagi ke keluarga, ke ahli waris. Begitu kan? Kedengarannya logis. Tapi, tunggu dulu. Ternyata anggapan itu kurang pas. Nggak sesimpel itu loh. Kenapa nggak simpel? Karena faktanya pembagian harta kepada ahli waris itu justru bukan langkah pertama. Ada serangkaian kewajiban lain yang harus didahulukan. Nah, ini dia kata kuncinya, tirkah. Anggap aja tirkah ini adalah keseluruhan aset atau rekening akhir dari almarhum. Dan sebelum harta ini boleh disebut sebagai warisan, dia punya tugas utama, yaitu membersihkan dan menyelesaikan semua tanggungan almarhum di dunia. Jadi, coba bayangin deh, harta peninggalan itu harus ngantri dulu. Ada semacam antrian prioritas yang wajib diikuti. Dan nggak boleh ada yang diselak sama sekali. Penasaran antriannya apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. 4 loket dalam antrian wajibnya. Pertama, buat biaya pemakaman. Kedua, yang krusial banget buat bayar hutang. Ketiga, untuk menjalankan wasiat. Dan baru deh, di loket terakhir, sisanya dibagikan ke ahli waris. Ini roadmap-nya, jelas banget urutannya. Oke, loket pertama yang harus didatangi adalah tajhis, alias biaya pengurusan jenazah. Uang dari tirkah ini dipakai buat kebutuhan-kebutuhan pokok ya, seperti memandikan, mengkafani, sampai proses penguburan selesai. Dan yang perlu dicatat, Islam itu menekankan prinsip kesederhanaan, jadi biayanya harus wajar, bukan untuk seremoni yang berlebihan. Nah, setelah urusan pemakaman selesai, kita sampai di loket kedua yang bisa dibilang ini adalah bagian paling penting dari semua antrian, yaitu melunasi semua hutang yang ditinggalkan almarhum. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Coba kita resapi hadis yang satu ini. Ini bukan sekedar kata-kata, ini gambaran betapa beratnya urusan utang itu, bukan lagi cuma soal finansial duniawi, tapi urusannya sampai bisa membuat jiwa seseorang tersangkut atau tertahan. Serius banget kan? Hutang itu sendiri ada 2 jenis. Pertama, hutang kepada sesama manusia. Sifatnya al-musyahajah, artinya saling menuntut. Jadi kalau kita punya utang, yang ngasih utang punya hak buat menagih. Makanya ini jadi prioritas. Kedua, ada hutang kepada Allah. Contohnya zakat yang belum dibayar atau nazar. Walaupun dasarnya adalah pengampunan dari Allah, ini tetap sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dari harta peninggalan. Hadis ini menegaskan lagi kalau hak Allah itu juga wajib dipenuhi. Contoh praktisnya gini, kalau almarhum semasa hidupnya sudah mampu berhaji tapi belum sempat berangkat, maka dari hartanya itu harus dikeluarkan biaya untuk badal haji atau menghajikan atas nama beliau. Ini menunjukkan betapa seimbangnya sistem ini dalam menjaga hak manusia dan hak Sang Pencipta. Baik, jadi setelah biaya pemakaman beres, dan yang terpenting, semua hutang kepada manusia dan kepada Allah sudah benar-benar lunas, nah baru kita bisa melangkah ke loket berikutnya. Loket ketiga dalam antrian kita adalah pelaksanaan wasiat. Wasiat ini adalah pesan atau pemberian sukarela yang almarhum ingin tunaikan setelah wafat. Perhatikan lagi urutannya ya, wasiat itu dieksekusi setelah semua hutang lunas, bukan sebelumnya. Dan untuk wasiat ini ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Ada batas maksimalnya yang sangat jelas. Berapa nilainya? Nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, cuma 1/3 dari sisa harta setelah semua kewajiban lunas. Jadi, ada 2 aturan emas soal wasiat. Pertama tadi itu, maksimal 1/3. Kedua, wasiat itu nggak boleh diberikan kepada orang yang statusnya sudah menjadi ahli waris. Kenapa begitu? Tujuannya mulia sekali, yaitu untuk melindungi hak-hak para ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat, supaya tidak terganggu. Dan inilah dia puncaknya. Inilah tujuan akhir dari perjalanan harta peninggalan. Setelah melewati 3 loket antrian tadi, biaya pemakaman, pelunasan semua hutang, dan pelaksanaan wasiat, barulah sisa harta itu statusnya berubah menjadi harta waris yang siap dibagikan kepada para ahli waris. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, jadi jelas ya bahwa warisan dalam Islam itu bukan cuma soal bagi-bagi uang atau aset. Ini adalah sebuah sistem utuh yang dirancang untuk menegakkan keadilan, bahkan setelah seseorang tiada.
Inti dari semuanya itu sebenarnya ini. Tujuannya adalah untuk memastikan almarhum bisa kembali menghadap Sang Pencipta dalam keadaan bersih, bebas dari segala sangkutan duniawi. Sistem ini secara luar biasa adil, menyeimbangkan hak semua pihak. Hak orang yang memberi utang, hak penerima wasiat, dan tentunya hak keluarga sebagai ahli waris. Nah, sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu seluruh prosesnya, apakah kita masih memandang warisan itu murni sebagai hak yang harus segera dituntut? Atau kita mulai melihatnya sebagai sebuah amanah, sebuah tanggung jawab besar untuk menunaikan kewajiban terakhir dari orang yang kita cintai? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.